pujian kami berkata, Engkau Allah kami yang sempurna. Kami memuji, mengagungkan, membesarkan Engkau Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan anugerah-Mu yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Ajar kami mengerti rencana Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, biar kami boleh melakukan kehendak-Mu, firman-Mu Tuhan Yesus, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang menggenapi kebenaran-Mu ya Bapa. Sebentar Tuhan kami akan membaca merenungkan terlebih, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang memimpin setiap kami, dan kami boleh merendahkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Terpuji Engkau Tuhan Allah yang hidup. Dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya. Shalom Pak. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Kita boleh berkumpul di tempat ini ya. Sebenarnya memang kalau ibadah konser kita sudah mulai perdana di rumah Bapak Sesar. Dan kemarin kita sempat di hari Selasa tidak kembali ibadah karena memang saya udah tanya nih beberapa karyawan dari KSM juga, siapa nih yang bersedia untuk di rumahnya gitu ya. Semuanya mungkin masih belum bersedia karena memang di bulan Desember ini pada sibuk, pada apa banyak ya gitu. Dan mintanya teman-teman. Dan Pak Cesar tiba-tiba hari ini bilang di hari Jumat Senin ya, sudah diumumkan supaya kita kembali aktif. Kalau tidak ada keluarga yang menerima, kita ada di Cimol seperti itu. Dan sebenarnya ibadahnya jam 7, tapi memang tadi ada beberapa yang minta sebenarnya kalau boleh jam 6 ya. Memang saya bilang, saya udah kesepakatan jam 7 nih, boleh jam 6 kalau kita sudah kumpul, sudah tidak ada lagi yang tunggu, kita langsung mulai aja gitu. Tapi berhubung satu dan lain hal tadi, ya akhirnya kita mulai jam 7. Tapi hal ini tidak akan mengurangi sukacita kita. Amin. 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 Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita bisa melihat di bulan Desember itu identik dengan perayaan Natal gitu ya. Kalau semuanya gereja-gereja sudah membuatkan tema tentang Kristus sebagai sentral Natal, putra Natal. Dan Tuhan Yesus sesungguhnya banyak sekali gelar yang diberikan oleh Alkitab ya, oleh manusia, disebut penasihat ajaib, apalagi disebut Immanuel, jalan kebenaran, banyak, Bapa yang kekal ya, kalau anak teologi udah tahu ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, gelar Tuhan Yesus ini cukup banyak, tetapi ternyata ada satu yang bisa disampaikan kepada manusia. Kita kan nggak pernah kan disebut makanya kamu adalah kebenaran gitu ya. Tuhan Yesus tidak pernah menyebut pengikutnya atau umatnya kamu adalah jalan lurus gitu. Atau apalagi kamu adalah Immanuel gitu. Tapi ada satu kata yang dirinya disampaikan kepada pengikutnya. Kira-kira apa ya? Teman-teman ada yang tahu? Kamu adalah batu karang. Oh, Pak Martinus langsung tanya, kamu adalah terang dunia. Nah, luar biasa. Nah, itulah yang disampaikan oleh Yesus. Sesungguhnya terang yang sesungguhnya itu adalah Kristus, adalah Yesus. Tetapi di dalam Injilnya disampaikan, kamu adalah terang dunia. Ya, kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat ke-13 sampai ayat yang ke-16. Sekali lagi di dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat ke-13 sampai ayat ke-16 kita membacakan secara responsoria. Saya membacakan ayat ke-13, Bapak Ibu sekalian membacakan 14. Demikian pembacaan kita berakhir. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang itu cahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Bacaan yang luar biasa yang boleh memberkati kita.
tema kita malam hari ini adalah Aku adalah terang. Ya. Dan itu memang Tuhan Yesus sampaikan juga melalui firman-Nya. Jadi bukan hanya Yesus berkata Aku adalah terang, tapi Yesus juga menyampaikan pesan kamu adalah terang. Kita sebagai orang Kristen sering sekali menasehati teman kita, ya kamu jadilah terang, gitu ya, jadilah berkat. Tapi Yesus tidak mengatakan jadilah terang, tidak menyampaikan pesan, tidak untuk memberitahukan menyuruh. Kalau kita kan biasanya kalau ada masalah, ada suatu problema hidup kita, ya udah kamu harus jadi terang, kamu harus jadi berkat, kamu harus jadi garam. Tapi Yesus di sini bukan mengajak atau memberitahu, tapi di sini dia menegaskan kamu adalah terang, kamu adalah garam. Yesus tidak menyebutkan lagi jadilah terang, jadilah garam. Tapi di sini di ayatnya cukup jelas dikatakan kamu adalah terang, kamu adalah garam. Jadi sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak harus diperintahkan menjadi terang, tidak harus diperintahkan menjadi garam. Tapi Yesus sendiri berkata kamu adalah garam, kamu adalah terang. Ini kayaknya kita jangan tegang-tegang. Coba ditepuk dulu kiri kanannya, bilang kamu adalah terang. Kamu adalah terang. Kamu adalah terang. Oke, saya sebenarnya kalau khotbah lebih suka sharing ya. Cuman kalau nanti saya buka sharing, takut ini banyak ahli Taurat yang berbicara dan kita bisa pulang sampai jam 9. Haleluya. Untuk kali ini saya dulu yang berbicara. Tambah diisi. Nah, di ayat ke-13 di sana katakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam. Kalau kita bisa melihat garam ini sungguh tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Fungsi garam pun sungguh banyak sekali, ya, untuk kesehatan, untuk makanan dan untuk sebagainya, banyak sekali. Nah, pertanyaannya di sini dikatakan dengan apakah ia diasinkan? Saya setelah jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Saya baru tahu setelah saya belajar teologi, garam bisa tawar juga ya. Kok bisa? Manfaatnya. Ternyata dalam pembuatan garam ini ada prosesnya ternyata. Dalam pembuatan garam ada prosesnya. Ada dalam pembuatan kalau gagal berarti garam itu tidak asin, tidak menjadi asin. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, jadi ketika dalam proses pembuatan tidak jadi, dia menjadi tawar. Kalau tawar berarti dia tidak berfungsi. Dan di firman Tuhan katakan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Makanya hal ini diilustrasikan, disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya dia katakan kamu adalah garam dunia. Hal yang sangat sederhana dan sangat mudah untuk ditemui. Dan pada zaman dulu pun ini garam semua orang tahu ya, mulai dari anak kecil sampai dewasa pun tahu garam. Dan Yesus katakan kamu adalah garam dunia. Artinya apa? Yesus menyampaikan pesan ini, kamu adalah garam dunia, supaya sesungguhnya pengikutnya, orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus menjadi garam yang berdampak, yang berguna. Bukan hanya sekedar mengikut, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Karena kita tahu bahwa pengikut Tuhan Yesus itu cukup banyak sekali. Tapi apakah semua pengikut Yesus itu sungguh-sungguh mengikut Yesus? Apakah pengikut Tuhan Yesus ini adalah orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Terbukti kan, maksudnya ketika Tuhan Yesus diperhadapkan untuk voting, kenapa Tuhan Yesus kalah? Ketika voting siapa yang harus disalibkan, ternyata Tuhan Yesus kalah voting. Ternyata banyak pengikut-pengikutnya yang hanya sekedar mengikut Yesus. Bisa dikatakan banyak pengikutnya yang pengkhianat. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Menjadi garam, menjadi pengikut Kristus. Apakah kita menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh? Atau hanya sekedar ikut? Atau hanya sebagai simbolik saja?
atau karena memang udah keturunan seorang Kristen. Kalau kita bisa melihat pengikut Yesus itu banyak yang mencari supaya dapat makan, supaya dapat kesembuhan, supaya mendapat perlindungan. Yang parahnya adalah pengikut Yesus ada yang cari kesalahan. Ada nggak? Nah, mengikut Tuhan Yesus tapi bukan untuk kagum, bukan karena kagum, tapi lagi cari-cari kesalahan. Di mana nih kesalahannya? Di mana nih ketika dia ngomong salah nih? Di mana ketika dia bertindak salah? Itu cukup banyak. Yaitu adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan zaman sekarang juga ya kita nggak bisa pungkiri, di zaman medsos juga sekarang mungkin kita lihat pengikut kita banyak di Instagram, Facebook atau media sosial lainnya, belum tentu yang mengikuti kita adalah orang yang Baik. kagum atau baik sama kita, followers yang baik. Ya, mungkin kita salah satunya mungkin ya di antara kita mungkin yang kita ikuti apakah benar-benar kita kagum, kita suka atau sekedar kepo gitu kan. Dia ngapain ya hari ini? Dia kemana ya? Nah demikian halnya dengan pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang tidak sungguh-sungguh. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita supaya ketika kita mengikut Yesus, bukan pengikut yang hanya ikut-ikutan,